korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hitungan kerugian negara sementara dalam kasus ini mencapai Berita hari ini makin parah ya. Di sini ada kasus korupsi dan di sana perundungan yang sampai merenggut nyawa. Aku juga baru baca konflik antar warga di desa itu sudah parah banget. Saya tidak lihatnya. Kita ini bangsa yang menjunjung tinggi toleransi, tapi kenapa di lapangannya seperti ini? Kalian ngomongin apa sih guys? Sudah, jangan tegang-tegang. Bagaimana tidak tega Vita? Indonesia sedang sakit. Kita hanya sibuk mencari lagi media sosial, sedangkan kita lupa dengan nilai-nilai dasar kita. Hah? Nilai dasar? Maksudnya Pancasila? Ya, katanya kita punya 5 pilar, tapi kenapa tidak ada yang benar-benar menerapkannya? Tentu saja diterapkan, hanya saja kita harus mulai dari diri kita sendiri. Nah, mari kita bedah satu persatu. Nah, untuk yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kasus perundungan dan intoleransi itu melanggar ini. Kalau kita benar-benar beragama, kita akan menghargai nyawa dan martabat orang lain. Benar, lalu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi dan abatus itu adab, itu merampas hak-hak orang miskin, tidak adil dan tidak beradab. Nah, dan sila ketiga itu persatuan Indonesia. Konflik antar warga tadi yang suku, ras, agama, dan antar golongan, persatuan kita tidak akan terletak kalau kita ingat bahwa di atas segalanya kita adalah satu Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita mencari jalan tengah tentang diskusi dan di sini kita menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mari sama-sama kita mencari solusi dengan kepala dingin. Dan untuk menyelesaikan semua masalah ini, yaitu sila kelima, yang dimana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas kita melawan korupsi, melaporkan perundungan, tidak ikut menyebarkan kebencian. Itu semua bagian dari memperjuangkan keadilan loh. Jadi, kita nggak boleh marah-marah di media sosial. Jadi kita harus beraksi guys. Mulai dari hal kecil, misalnya kita mengajak diskusi yang sehat, bukan menghasut. Aku akan menulis artikel tentang ini, menghubungkan setiap berita yang buruk dengan solusi yang ada di Pancasila. Intinya Pancasila itu tidak hanya di buku pelajaran, tetapi Pancasila juga ada di hati dan tindakan kita sehari-hari. Indonesia tidak akan sakit jika kita semua sepakat untuk merawatnya. Dan 5 sila adalah obat mujarabnya. Mulai dari saya, mulai dari Anda. Pancasila adalah dasar negara kita yang menjadi pondasi kehidupan, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dari setiap sila Pancasila hadir dalam setiap tindakan kita. Namun, bagaimana kita sebagai mahasiswa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sila pertama mengajarkan kita untuk hidup berlandaskan keimanan kepada Tuhan. Terlihat dari bagaimana kita saling mengingatkan dan mengajak satu sama lain untuk beribadah. Sila kedua mengajarkan kita untuk melakukan sesama dengan hormat melalui sapaan sopan guna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang atau status. Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita tentang pentingnya kebersamaan dan saling mendukung. Persatuan dimulai dari hal kecil, seperti membantu teman sedang kesulitan, termasuk dalam belajar. Sila keempat menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Kami menerapkan nilai tersebut dengan berdiskusi untuk menyelesaikan tugas secara bersama.
Sila kelima mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan adil, tanpa membedakan latar belakang. Di kampus, kami menerapkan ini dengan menjalin persahabatan tanpa memandang suku maupun status sosial. Kita bukan sekedar bineka, kita juga tunggal ika. Ini bukan sekedar dalam ucap, namun juga semestinya dalam laku dan sikap. Action. Jadi kita nggak boleh marah-marah nih di sini. Action.